Belakangan kita ini dibuat miris dengan kondisi pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Akar permasalahan darurat literasi yang kian memprihatinkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus menyoroti indeks literasi Indonesia yang dalam 20 tahun terakhir selalu berada di peringkat bawah. Selanjutnya, data UNESCO menyebut minat baca buku masyarakat Indonesia tergolong rendah. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Pada era modern ini ternyata sejumlah orang masih percaya adanya kekuatan gaib yang dimiliki oleh seorang dukun yang dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan yang tengah mereka hadapi, seperti persoalan ekonomi, keinginan meraih kekuasaan, hingga masalah penciptaan. Semua ini terbentuk karena kurangnya literasi di tengah masyarakat kita. Pernah nggak sih kalian sadar kalau sekarang hampir semua jawaban berada di genggaman kita? Mau cari informasi, tinggal buka internet. Mau tanya sesuatu, tinggal ketik. Bahkan sekarang kita bisa bertanya ke AI dan mendapatkan jawaban dalam hitungan detik. Semuanya terasa cepat, praktis, dan mudah. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang mulai jarang kita sadari. Apakah dengan kemudahan itu membuat kita semakin paham, atau justru semakin kita terbiasa mendapatkan jawaban tanpa benar-benar memikirkannya? Informasi ada di mana-mana. Setiap hari kita melihat ratusan, bahkan ribuan informasi dari media sosial, dari internet, video pendek, dan grup chat. Masalahnya, tidak semua informasi yang kita lihat itu benar. Ada fakta, ada opini, dan juga hoax. Kalau kita langsung percaya tanpa mencari tahu lebih jauh, kita bisa salah memahami banyak hal. Itulah kenapa literasi menjadi penting. Bukan hanya supaya kita bisa membaca, tapi supaya kita bisa memahami apa yang kita baca. Saat jawaban datang terlalu cepat. Dulu, ketika seseorang ingin mencari jawaban, mereka harus membuka buku, mencari referensi, dan membuka cukup banyak halaman. Sekarang, proses itu jauh lebih cepat. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Teknologi memang dibuat untuk membantu manusia, tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu proses berpikir. Karena memahami sesuatu tidak selalu bisa dilakukan dalam beberapa detik. Kadang kita tetap perlu membaca, mencari sumber lain, dan melihat sebuah informasi dari berbagai sudut pandang. Literasi bukan sekedar membaca. Banyak orang mengira literasi hanya tentang membaca buku, padahal lebih dari itu. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan berpikir kritis. Orang yang memiliki literasi yang baik tidak langsung percaya pada semua yang mereka lihat. Mereka bertanya, mereka mencari tahu, dan mereka berusaha memahami sebelum mengambil kesimpulan. Dan perpustakaan juga ikut berubah. Ketika teknologi berkembang, perpustakaan juga ikut berkembang. Dulu perpustakaan identik dengan rak-rak buku. Sekarang kita juga mengenal perpustakaan digital, e-book, jurnal online, dan berbagai sumber informasi yang bisa diakses lebih mudah. Artinya, perpustakaan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, justru terus beradaptasi agar pengetahuan semakin mudah dijangkau oleh semua orang. Masa depan dimulai dari literasi. Budaya membaca bukan tentang terlihat rajin, bukan juga tentang menghabiskan banyak buku, tapi tentang membangun kebiasaan untuk terus belajar. Karena dari membaca, kita mengenal hal baru, memahami perbedaan, dan belajar melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Semakin kuat budaya literasi suatu masyarakat, semakin besar pula peluang mereka untuk berkembang.
Teknologi akan terus berkembang, internet akan semakin canggih, AI akan semakin pintar. Tapi semua itu hanyalah alat. Yang menentukan masa depan tetap manusia. Dan manusia yang mampu menghadapi masa depan adalah manusia yang mau terus belajar, mau terus membaca, dan mau terus memahami. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kita menemukan jawaban, tetapi seberapa baik kita memahami maknanya.